Dia bilang ke Pak Sutioso mau mati aja, ya lu juga nanti mati. Lu hampir dikubur. Hampir dikubur. Hercules ini, apa dia? Apa dia? Harusnya balik, kalau perlu dia balik sana ke timur sana. Apa yang dia lakukan? Cek orang Barat mah, nggak ada. Kata orang Jawa Barat mah, kan ngabulatuk wungkul. Artinya ngomong aja, introspeksi diri. Apa yang sudah dia lakukan untuk negara dan bangsa? Bandingkan dengan prajurit TNI yang gugur di medan operasi. Iblis-iblis yang berwujud manusia ini ngomong seenaknya aja. Loh, saya panas itu lihatnya itu. Bagaimana dia menghina mantan Panglima TNI. Apa sih? Apa memang dia kepalanya kalau ditembak nggak mati dia? Mati dia. Ya punten ya. Karena dia ngomong kasar, jadi saya juga harus ngomong kasar gitu. Apa yang sudah dihasilkan? Loh sekarang apa yang sudah dia lakukan? Loh dia preman kok. Apa yang dia lakukan? Introspeksi diri. Apa yang sudah dia lakukan untuk negara dan bangsa? Bandingkan dengan prajurit TNI yang gugur di medan operasi. Termasuk jangan salah, Pak Gatot lah yang menginisiasi pembebasan sandera di Filipina. Ini mohon maaf ini, iblis-iblis yang berwujud manusia ini ngomong seenaknya aja. Loh saya panas itu lihatnya itu. Bagaimana dia menghina mantan Panglima TNI. Kemudian juga Pak Sutioso baret merah. Itu si Hercules itu diselamatkan. Harusnya dia sadar bahwa dia bukan saja bau tanah, dia itu hampir dikubur gitu. Dan dia apa istilahnya diselamatkan, kemudian dirawat di RSPAD. Di RSPAD. Ya. Tetapi apa yang dia lakukan sekarang? Merasa sudah hebat, paling hebat. Apa sih? Apa memang dia kepalanya kalau ditembak nggak mati dia? Mati dia. Ya punten ya. Karena dia ngomong kasar, jadi saya juga harus ngomong kasar gitu loh. Saya rasanya mendidih. Sebenarnya bukan hanya Pak Gatot yang marah melihat istilahnya sesepuh TNI, mulai dari Patri kemudian dan Wito, mantan kepala staf angkatan ada semua di situ. Itu dihina seperti itu, siapa yang tidak marah? Walaupun dia tidak misalnya menghina Pak Gatot, dia tidak menghina saya, tapi dada saya ini bergolak gitu. Itu beliau itu mantan pejabat di jajaran TNI, baik darat, laut maupun udara. Artinya beliau itu orang-orang pilihan dan memang punya kapabilitas dan sumbangsih kepada negara ini bukan main gitu. Loh kok dia ngomong seenaknya? Kemarahan Letnan Jenderal Purnawirawan TNI Yayat Sudrajat terhadap sikap tengil dari Hercules kepada Sutioso, Jenderal Bintang 3 Purnawirawan TNI yang dikatakan sudah bau tanah, pastinya akan membuat Hercules ciut dan kecut. Setelah Yayat Sudrajat mengingatkan Hercules untuk tidak besar kepala dan jangan pernah melupakan sejarah, Yayat mengatakan dengan tegas, Hercules bukan saja sudah bau tanah, tetapi ia sudah pernah hampir masuk ke dalam tanah, dikubur dalam suatu peristiwa. Jadi sebenarnya semua prajurit marah, Mas Hersu, marah. Cuma kita menahan diri gitu loh. Sudahlah. Jadi bukan hanya Pak Gatot. Jadi kalau si botak gendut itu, kenapa kok Gatot yang marah? Kita kan tidak menyinggung Gatot. Loh, bukan masalahnya itu. Kita ini punya jiwa korsa. Mas Hersu, ya, kalau di medan pertempuran ini ada anggota kita yang mati, tidak akan mungkin kita biarkan, kita tinggalkan. Itu mesti, walaupun kita harus berkorban berikutnya karena menolong atau misalnya membawa mayat rekan kita, itu kita rela gitu loh, kita siap untuk itu. Itulah namanya jiwa korsa. Begitu seniornya atau sesepuh TNI itu dihina seperti itu, ya menurut saya itu udah penghinaan ya. Dibilang apa, mulutnya sudah bau tanah. Ya. Sekarang apa yang sudah dilakukan si Hercules maupun si gendut botak itu kepada negara dan bangsa?
Yang ada adalah dia sampah masyarakat. Yang ada adalah dia membela orang yang bayar untuk mencari duit dengan melakukan penekanan kepada rakyat. Dan semua orang tahu lah kalau si Hercules itu memang preman gitu. Dan dia bisa hebat seperti itu menurut dia ya. Kalau saya nggak hebat gitu. Kan tadi dia udah sampaikan. Dia balik ke kampungnya aja dia takut. Balik ke kampungnya dia takut pada saat diajak pendapat. Ya, saya ketemu dia. Dia minta bantuan saya untuk Pak, tolong saya mengawal saya dengan membawa nama Pak Zeki Anwar. Jadi Mas Hercu, sebenarnya Gada ini pengen meledak gitu dengan omongan-omongan dia itu. Nggak tahu diri. Saya nggak ngerti, mungkin karena si Hercules tapi badannya punten ya, tidak seperti Hercules gitu kan. Mungkin dia nggak ngerti, nggak paham gitu apa sih etika budaya di Indonesia, karena dia kan awalnya dari tim-tim. Oke, kalau sebagian Pak Yayat warga Jawa Barat, sekarang juga lagi ramai di Jawa Barat. Bagaimana sebagai warga Jawa Barat? Nah itu, jadi saya justru sebenarnya orang-orang Jawa Barat ini ya bangun itu. Deddy Mulyadi itu bukan main kalau menurut saya apa yang dia lakukan. Dia tahu persis bagaimana penderitaan rakyat kecil, bagaimana susahnya rakyat gitu. Makanya dia terus belusukan itu betul-betul untuk mencari solusi bagaimana mensejahterakan rakyat. Itu dia orang Jawa Barat. Lo sekarang si punten ya, si Hercules ini apa dia? Harusnya balik, kalau perlu dia balik sana ke timur sana. Apa yang sudah dia berikan kepada negara dan bangsa ini, ya, negara dan bangsa Indonesia? Cek orang Barat mah nggak ada. Kata orang Jawa Barat mah kan ngabulatuk wungkul, artinya ngomong aja, ya, nggak ada apa-apanya sebenarnya dia itu. Ya, sekarang merasa hebat aja dengan punya organisasi, padahal organisasinya bener nggak ormas itu? Harusnya kan ormas itu kan justru membela kepentingan rakyat, bukan menakut-nakuti rakyat, bukan menindas rakyat, mengintimidasi rakyat demi untuk mendapatkan uang dari yang bayar dia. Gitu loh. Jadi kok sekarang dia sesepuh TNI, dia sesepuh Kopassus Pak Sutioso, enak aja dia ngomong. Udah, saya kalau misalnya pakai hukum rimba, pengennya jedor aja tuh kepalanya itu, mulutnya tuh dirobek-robek tuh, ya. Hanya kita karena ini negara hukum, ya. Tetapi bukan karena mentang-mentang, wah, HAM apa segala macam dia manfaatkan, kemudian dia sak maunya. Lebih lanjut, Yayat Sudrajat mengingatkan Hercules bahwa peristiwa yang membuat Hercules hampir dikubur seharusnya menjadi pengingat dirinya untuk tidak besar kepala bahwa semua orang pasti akan mati dan masuk ke dalam tanah, termasuk Hercules. Yayat juga mengungkapkan bahwa semua anggota TNI dan para purnawirawan TNI gerah dengan ucapannya dan masih menahan diri untuk tidak merespon secara berlebihan akibat dari sikap arogan Hercules yang telah merendahkan martabat dari para purnawirawan TNI. Jadi kalau saya sih itu iblis berwujud manusia, punten dia katanya sudah masuk agama Islam ya. Tetapi sekarang coba cek introspeksi diri, apa sih yang dia lakukan? Apakah sesuai dengan syariah Islam? Saya bisa menganalisa, ya. Dari omongan seperti itu saja, kita sudah mendapat gambaran bagaimana kelakuan dia. Apakah mentang-mentang, saya justru curiga sekarang, ya kan? Karena datang ke Solo, ya toh, ke tempatnya Dek Jokowi, ya kan? Loh kok sekarang seolah-olah dia yang paling hebat? Seolah-olah dia pembela negara. Apanya yang dia lakukan? Nggak ada, ya. Saya yakin kalau masyarakat itu kalau misalnya si Hercules game over, wah seneng kok itu,
Iya, iya, iya. Ya, itu aja tanda bagaimana kelakuan dia, bagaimana apa istilahnya attitude dia berkomunikasi dengan masyarakat, merasa sok jagoan, merasa hebat. Mending kalau misalnya ditembak dia kepala peluru, ya toh, atau dibacok dia tidak Mempan. tidak mempan. Tuh dia matanya aja udah nggak ada, tangannya juga kena kok. Dia harusnya sadar diri gitu loh. Dia bilang ke Pak Sutioso mau mati aja, ya lu juga nanti mati. Lu hampir dikubur, hampir dikubur. Harusnya itu diingatkan oleh Yang Maha Kuasa supaya lu sadar gitu loh, ya. Enggak.